Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Buya. Di masa pandemi dengan semakin meluasnya wabah, apa anjuran Buya berkenaan dengan salaman atau sungkem para santri ke kiai? Apa masih tetap dengan bersalaman atau bagaimana adab yang baiknya, Buya? Yang pertama, bismillah. Petunjuk ahlinya. Ahlinya adalah dalam hal ini adalah para dokter. Jika petunjuk para dokter adalah hendaknya kita menghindari berdekatan. Kemudian juga bersentuhan dan sebagainya. Maka hendaknya kita dengar itu. Demi kebaikan, kesehatan. Nah, kalau kita ingin memuliakan guru kita, kiai kita, ya dengar dong petuah medis ini demi kesehatan guru kita. Apalagi guru kita yang mohon maaf sudah sepuh. Yang khususnya dalam wabah ini, orang sepuh sangat rentan untuk itu semuanya. Jangan atas hujah kita ingin dapatkan berkah, lalu kita bersalaman dengan beliau, sementara kita juga tadi trader, telah bersalaman dengan yang lainnya, bersentuhan dengan yang mungkin kita datang bawa virus, berarti kita sebenarnya menyakiti sang kiai tersebut. Kelihatannya menghormati, tapi kita sebetulnya telah menyiksa beliau. Maka himbauan kami adalah, hormatnya adalah memperbanyak doa. Memperbanyak doa kepada sang kiai, mendengar petuah kiai. Kalau sungkem mungkin ditahan dulu. Kalau memang Anda ingin menghormati, kirim duitnya saja, kirim barangnya kepada para kiai-kiai sepuh itu. Nggak usah gaya dengan diri kita sendiri lalu salaman. Kalau kita mencintai, kadang ingin mengantarkan sesuatu saja harus sampai bertemu salaman. Hari ini harus kita jaga kiai-kiai sepuh khususnya. Kiai sepuh yang mungkin sudah punya sakit dan yang lainnya. Sebetulnya yang muda juga harus kita jaga. Dan diri tetangga kita juga harus kita jaga. Kita semua menjaga. Makanya himbauan kami adalah nggak perlulah sampai harus bersalaman. Karena apa? Dan para kiai itu kadang-kadang karena baik hatinya itu nggak bisa menolak. Setelah salaman dengan Anda. Sementara lihat, petunjuk dari medis kan kita hendaknya sering mencuci tangan. Kalau bersin pun hendaknya jangan ke tangan kita. Kalau bersin upayakanlah ke tisu atau apa. Karena kalau ke tangan ini akan bersentuhan dengan yang lainnya. Mungkin bersalaman dengan orang akan memindahkan virus atau bagaimana. Nah ini karena dari mulut dan hidung ini akan keluar itu virus. Kalau memang membawa virus. Nah kemudian coba kita bersalaman dengan seorang kiai. Berarti kita telah menempelkan virus. Anda orang sehat karena Anda seorang yang menjaga kesehatan sehingga kebal Anda. Tapi virus bisa saja bersama Anda, menempel di kiai. Kiainya mau batuk, masuk ke kiainya. Kemudian setelah itu ada salaman berikutnya, Anda telah menyebar penyakit keseluruhan. Makanya lebih baik para kiai sendiri juga menghindari salaman karena apa? Mungkin kiai juga sehat dia. Kiainya itu sehat karena orangnya masalah jaga kesehatan dan mungkin dia juga masih muda, sehat. Cuman ada satu orang bersalaman di sini. Di tangannya ini tercium, mungkin ada yang tertinggal di sini. Yang berikutnya mencium lagi. Terus, ayo. Maka kami himbau dalam hal ini demi menjaga para ulama kita, kiai kita, jangan sering-sering berkumpul. Harus kita jaga, jangan sering-sering rumun ke beliau. Khususnya salaman dihindari dulu. Hormat kita dengan panjatan doa, dengar petuah beliau itu saja. Jadi nggak akan mengurangi penghormatan Anda kepada beliau-beliau. Justru ini yang harus kita lakukan. Berani enggak begini? Kita itu sebetulnya sering gadanya nggak enakan, tapi bukan karena Allah bisa-bisa. Ini karena Allah kita menjalankan semacam ini. Jadi jangan bersalaman. Kalau jangan bertemu, jangan bertemu karena dia harus kiai harus kita jaga. Kiai sepuh khususnya. Tentunya ya bukan saja sepuh, mungkin guru-guru kita yang muda-muda harus kita jaga. Alasan kita pengen ngambil berkah dan sebagainya. Kita pengen ambil berkah, tapi kita mengirim siksa. Dan setelah itu kita tawakal kepada Allah setelah usaha. Gak boleh terlalu takut juga. Ini hanya upaya untuk menjalankan sunnah Allah sesuai dengan petunjuk medis. Selalu ada dzikri, mereka mengatakan begitu, ya jangan lakukan, jangan bersalaman. Nggak ada masalah, nggak akan mengurangi penghormatan kita kepada kiai. Jadi kami himbau kepada para santri dimanapun Anda berada, hendaknya sopan santun Anda dengan kiai dirubah menjadi mendengar petuah beliau dan mendoakan beliau dengan banyak. Sudah itu saja. Urusan bersalaman untuk sementara kita tunda dulu. Mencium tangan kita tunda dulu sampai kondisi aman. Kenapa? Jangan diseksa guru-guru kita. Beliau tidak bisa menolak karena hatinya baik. Akan tapi jangan sampai kita yang pergi ke sana kemari membawa wabah.
Kemudian apa yang terjadi? Karena kiai juga punya santri. Kita dari luar, kita murid luar, khariji misalnya, murid dari luar. Salaman ke kiai. Kita membawa virus kepada kiai. Kiainya dengan santrinya, kita merusak santri nanti. Maka sepertinya ini harus dijelaskan dengan tegas bahwasanya khususnya kita yang tinggal di luar, kalau pengen ketemu kiai adalah cukup mendoakan saja. Tidak usah bersalaman, tidak usah apalagi berpelukan. Wah, ini lebih cepat lagi. Berpelukan, tidak dihindari semuanya. Mungkin saya kan selama ini berpelukan, tunda untuk sementara. Demi, kalau memang kamu sudah memang tawakal tinggi, demi sang kiai kita jaga kiainya, itu saja. Demi habaib kita, demi kiai kita jaga beliau. Sudah tidak usah bersalaman dan kita tahu jaga diri. Dan sebetulnya kalau kita pakai masker itu bukan urusannya kita menjaga diri kita saja, itu egois, menjaga orang lain. Barangkali saya membawa virus kok. Makanya yang dirinya punya gejala-gejala flu dan sebagainya tahu diri. Pikirkan orang lain gitu. Mungkin dirimu memang kebal, tapi orang lain tetanggamu belum tentu kebal. Jadi pakai masker itu adalah untuk kepentingan orang lain juga. Jadi seperti itu. Jadi himbauan kami adalah ditunda dulu para santri, para pecinta ulama habaib, salamannya ditunda dulu. Cium tangannya ditunda dulu. Kita takut kita ngotori beliau. Kemudian juga akan menyebar kepada yang lainnya, kepada santri beliau. Ini himbauan kami sesuai dengan petunjuk yang kami baca dari petunjuk medis seperti itu. Jadi hendaknya semacam itu. Kemudian biasakanlah. Kalau terpaksa kita harus salaman dengan siapapun, kita sudah tidak bisa menghindar, ya segera kita sebelumnya kita mencuci tangan kita. Kenapa? Barangkali tangan kita membawa virus, biar ke tangannya anak kita atau saudara kita adalah tangan kita sudah dalam keadaan bersih. Atau orang itu orang baru, setelah itu kita cuci. Karena mungkin dia adalah menyentuh sesuatu, membawa sesuatu, atau dia dari mulutnya sendiri, yang mungkin ada virusnya, lalu pindah ke tangannya, lalu kepegang tangan kita bersihkan. Maka budaya mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan, itu hendaknya juga kita hadirkan. Ingat, tawakal itu dimulai daripada menjalankan sunnah dohir. Amal dohir. Enggak ada tawakal di hati saja, dohirnya tidak. Usaha kita dengan menjalankan prosedur medis semacam ini, baru nanti tawakal. Itu yang benar. Jangan tawakal-tawakal, alasannya, oh ini kan Allah. Iya, dengan Allah semuanya. Tapi kalau kita sombong, bukan malah tawakal, namanya sombong. Termasuk majelis-majelis di luar, bukan dalam pesantren. Majelis di luar, barangkali para ustadz juga harus memikir ulang kembali, haruskah diadakan? Karena orang itu satu sisi memang kerinduan kepada agama luar biasa besar. Akan tapi kadang kewawasan mereka tentang kesehatan kurang sehingga mereka tidak perhatian dalam hal ini. Maka Anda yang ustadz, Anda yang kiai yang faham, yang ngatur mereka. Kalau harus ada mungkin harus jaga jarak dan sebagainya gimana. Tidak perlulah kita harus pakai bahasa-bahasa yang seolah-olah kita lebih bagus dari yang lain, seolah-olah kita lebih dekat kepada Allah, mengatakan ini pengajian harus dibuka, kalau tidak buka nanti umat rusak. Ntar dulu, ini kondisinya beda. Mal-mal saja dibuka kok, pengajian tidak dibuka. Ntar dulu, urusan mal-mal tidak seperti orang sholat Jumat, mal tidak seperti majelis. Mal kalau ada orang bisa minggir, bisa lari sewaktu-waktu. Kalau ente di majelis lalu berdiri nggak pantas. Majelis duduk manis. Kalau mal orang bisa pergi ke sana kemari. Dan urusannya adalah urusan dunia. Ini kita di urusan akhirat, jangan sampai dikotori dengan hawa nafsu kita. Dan siapapun yang harus mengadakan pengajian, mohon semuanya dengan prosedur kesehatan. Ikuti petunjuk medis. Tolong semuanya pakai masker karena Allah. Karena ini yang Anda ingin menjaga saudara saya. Jadi saudara kita yang berkumpul di luar itu, yang Anda merasa dari tempat yang jauh, Anda gunakan masker. Dan Anda pastikan Anda insya Allah adalah sehat. Kembali kepada pertanyaan tadi, urusan salaman dengan kiai mohon ditunda dulu. Cium tangan dengan kiai ditunda dulu, ini demi kebaikan sang kiai. Demi kebaikan beliau dan kebaikan para santri dan kebaikan umat. Karena beliau bukan seperti kita. Kalau kita mungkin tidak ada yang mendatangi. Ibaratnya gitu, kalau kita orang awam nggak ada yang datangi. Tapi kiai, setelah kita tempeli di tangannya virus, akan dicium oleh 1000 orang. Berarti kita telah merusak 1000 orang. Hati-hati ya. Tolong hal ini diperhatikan oleh semuanya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Dan Allah menjaga kiai-kiai kita. Dan Allah menjaga kita semuanya. Allah menjaga habaib-habaib kita. Dan semoga Allah menjaga kita semuanya sebagai murid-murid mereka. Murid-murid beliau-beliau. Semoga kita terjaga. Kalau kita menjaga orang lain, maka Allah akan menjaga kita. Ingat, kalau kita menjaga orang lain, Allah akan menjaga kita. Kalau kita tidak menjaga orang lain, khawatir Allah
akan hukum kita karena kita tidak peduli dengan orang lain. Ingat, yang menjaga orang lain akan dijaga oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.